Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan untuk pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai materi kurikulum. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam teori kurikulum ini? Kita simak saja video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem, rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Ada 4. Yang pertama, untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum juga memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa dapat dengan mudah mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat dengan mudah mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Yang keempat, untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum untuk masyarakat atau orang tua adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Tujuan kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Sumanto, Wasti, dan Sutopo dalam buku berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan 1982 menyebutkan bahwa kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, tujuan. Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 2, Pasal 3, yaitu berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan. Juga beberapa aspek seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan,
serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi belajar mengajar di sekolah antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, penilaian. Penilaian adalah komponen terakhir dari kurikulum. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum juga bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Cara menyusun kurikulum yang baik dan benar. 1. Buat tujuan dari penyusunan kurikulum. Sebelum mulai merancang penyusunan kurikulum, sebaiknya awali dulu dengan menjelaskan tujuan dari topik yang akan diberikan. Kedua aspek tersebut harus selalu ada ketika menyusun kurikulum, dalam bentuk apapun juga. Yang kedua, menentukan lini masa waktunya. Cobalah lakukan konsultasi dengan pengawas atau penyelia untuk tahu batasan waktunya untuk masing-masing materi yang akan disampaikan. Terkadang ada materi yang harus diberikan cukup dengan batas waktu 1 minggu saja, namun ada juga sampai berbulan-bulan. Oleh karena itu, mencapai target pembahasan kurikulum sebaiknya konsultasikan dengan benar. 3. Pemilihan judul yang tepat. Penentuan judul rupanya juga berpengaruh cukup besar. Pemahaman siswa juga akan lebih luas jika kamu benar-benar membuat kurikulum berdasarkan dengan tujuannya. Intinya, jangan gunakan kalimat panjang dan susah. Misalnya, judul kurikulum untuk versi apapun, misal UN, kurikulum persiapan UN. 4. Pelajari kurikulum sebelumnya. Ada banyak cara bisa dicoba. Salah satunya adalah memeriksa kurikulum terdahulu agar mendapatkan inspirasi yang sesuai. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi dengan guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran serupa. Tanyakan juga apakah masih ada salinan susunan kurikulum sebelumnya. Dengan begitu, akan lebih mudah mendapatkan ide dan inspirasi dalam menyusun kegiatan belajar untuk siswa. 5. Tulis pertanyaan mendasar. Untuk tiap program unit, menambahkan beberapa pertanyaan ke catatan pribadi untuk setiap programnya. Nantinya, itu akan jadi daya ukur upaya siswa sudah menguasai materi tersebut. Cukup berikan pertanyaan-pertanyaan mendasar agar siswa juga mampu mengukur kemampuannya sendiri. Yang keenam, sesuaikan materi dengan masanya. Penting sekali bagi tenaga pengajar untuk menyertakan pembaharuan informasi ke dalam kurikulumnya. Hal tersebut tentunya untuk mendukung adanya perubahan dalam dunia pendidikan yang diawali dari lingkungan kecil. Materi yang diajarkan tentunya masih sama, hanya metodenya berbeda. 7. Siapkan rencana penilaian. Mempersiapkan rencana penilaian untuk para siswa, evaluasi tentunya sangat dibutuhkan untuk membuat proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Dengan begitu, siswa bisa tahu apakah mereka berhasil dalam
materi tersebut atau harus lebih memperdalam lagi materi. Selain itu, rencana penilaian juga bisa membantu guru untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Apakah caranya menyampaikan materi sudah sesuai dengan standar serta membuat siswa memahami dengan baik maksud dan tujuan dari materi tersebut? Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai materi kurikulum. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang ada di dalam teori kurikulum tadi. Semoga semuanya dapat memahami dan mengerti ketika nanti akan menjadi seorang guru. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.